Berikutnya kita akan melihat untuk Service Provider Interface atau biasa disingkat dengan SPI yang digunakan untuk melakukan koordinasi antara organisasi dengan beberapa vendor. Di mana pada Service Specification Document itu harus ada terkait dengan Process Definition, ada mengenai Change Management, Service Management, dan Software Distribution. Selain itu juga masing-masing uh, pada dokumen Service Specification itu juga harus berisi kepada sourcing relationship. Di antara nanti misalkan untuk service kontrak A, ada dikirimkan kepada service kontrak B, dengan nanti pada service kontrak C. Dan di sini untuk SPI itu untuk mendukung perkembangan hubungan dengan beberapa vendor. Nah, SPI ini nanti membantu mengkoordinasikan manajemen end-to-end pada layanan-layanan penting, khususnya untuk layanan multi-vendor. Dan SPI ini didefinisikan dan dikelola oleh proses owner. Nah, seperti ini. Ini adalah misalkan contoh untuk vendor A, vendor B, dan ini untuk vendor C. Nah, ini adalah contoh service provider interface untuk multi-vendor, di mana ini adalah vendor manajemen process owner nanti akan mengirimkan dokumen kepada contract manager dan dari contract manager ini nanti akan mengirimkan dokumen kepada bagian finance and purchasing juga bagian legal. Nah, dari mana nanti pada service vendor manajemen dan process owner ini juga akan mengirimkan dokumen-dokumen kepada vendor manager 2, vendor manager 3, dan vendor manager 4. Baik juga termasuk kepada vendor manager 1. Itu juga akan berhubungan dengan contract manager. Nah, dari masing-masing vendor ini nanti itu akan menghasilkan sebuah service. Misalkan untuk vendor manager 1 itu akan menghasilkan sebuah service ini yaitu nanti didefinisikan sebagai service dari vendor 1. Nah, untuk service ini didefinisikan sebagai service dari vendor 2, ini service dari vendor 3. Nah, untuk vendor 4 ini misalkan nanti akan membuat 3 buah service. Nah, untuk vendor manager pada masing-masing service ini nanti akan diberikan kepada masing-masing vendor. Jadi nanti satu service dikelola oleh satu vendor, di mana untuk vendor manager 4 mengelola 3 service yang berkaitan dengan 3 vendor. Nah, misalkan nanti jika vendor 3 mempunyai kontrak third vendor, maka akan berada langsung di bawah vendor 3. Begitu juga dengan vendor 4 jika dia memiliki subkontrak vendor, juga akan berada pada langsung di bawah vendor 4. Nah, ini sumbernya kita ambil dari ITIL. Nah, ini adalah terkait dengan peran dan tanggung jawab utama outsourcing dalam organisasi pada Chief Sourcing Officer. Nah, di mana si CSO ini berada pada definisi yang selevel dengan Director of the Service Management, lalu dengan retained IS or IT function dan IS or IT strategy, di mana empat bagian ini nanti akan dikepalai oleh seorang CIO, dan CIO itu juga akan dikepalai oleh seorang CEO atau COO. Nah, nanti pada bagian Chief Sourcing Officer ini secara tidak langsung akan berurusan dengan business unit dan juga langsung berhubungan dengan CEO atau COO-nya. Nah, nanti pada bagian Director Service of Management itu juga akan membawahi bagian klien, yaitu terkait dengan contract manager, product manager, process owners, dan business representative. Sebelum nanti akan berhubungan kepada vendor. Ini juga semuanya kita ambil dari ITIL. Nah, apakah peran dan tanggung jawab utama seorang CSO? Yaitu yang pertama adalah membuat sourcing strategi, lalu bekerjasama dengan CIO untuk mengembangkan strategi sourcing, lalu sebagai koordinat dan rapat umum untuk mencapai tujuan, dan sebagai integrator, koordinator, komunikator, leader, dan coach, serta untuk berinteraksi pada level eksekutif. Nah, berikutnya itu kita akan membahas terkait dengan pengukuran performansi manajemen vendor. Di mana yaitu untuk pengukuran pertama kita lihat dari metrik bisnis, di mana yang akan diukur itu adalah terkait dengan financial saving, peningkatan mutu layanan, dan efisiensi proses bisnis. Lalu yang kedua adalah metrik customer, di mana itu berisi ketersediaan dan konsistensi layanan, ada peningkatan penawaran layanan,
dan quality of service. Nah, berikutnya kita masuk kepada bagian penutup dari bagian managing vendor, di mana managing vendor itu ada beberapa hal yang terdapat di dalamnya. Yang lain antara lain adalah purpose, di mana itu berisi profit, memastikan kesesuaian kontrak dengan kebutuhan bisnis dan target, serta menjaga hubungan dengan vendor, mengelola performansi vendor, negosiasi kontrak, dan menegakkan kebijakan vendor dan kontrak database. Lalu di sini juga akan dibahas mengenai man process, di mana itu terkait dengan manajemen dan kontrol operasional serta delivery of service, monitoring dan pelaporan, evaluasi dan upaya peningkatan hasil, manajemen vendor dan hubungan bisnis, review, dan rencana penghentian atau perubahan serta penambahan. Lalu, pada managing vendor itu juga berisi coverage, di mana ini berisi perubahan karakteristik vendor, kategorisasi vendor, multi-vendor searching, service provider interface, dan hal yang perlu diperhatikan. Juga, dalamnya juga ada kontrak database, berkaitan dengan kategorisasi dan pemeliharaan vendor serta kontrak database, penyusunan kontrak dan vendor baru, pembangunan kerjasama dengan vendor baru, performansi vendor dan manajemen kontrak, serta pembaharuan dan pemutusan kontrak. Juga jangan lupa mengenai trigger input, output, dan interface. Nah, juga dalam managing vendor juga harus ada key roles and responsibilities, yaitu terkait dengan strategi searching, lalu bekerjasama dengan CIO untuk mengembangkan strategi searching, melakukan koordinasi dan rapat umum, lalu sebagai integrator, koordinator, komunikator, dan pemimpin, serta berinteraksi pada level eksekutif. Lalu juga harus ada challenge and risk, dan yang terakhir itu terkait dengan critical success factor matrix, yaitu berupa CSF dan matrix. Matrix ini ada metrik bisnis dan metrik customer.